kombinasinya. Laki-laki ini mudeng enggak ya? Ayo, sini, ini lurus. Nah, dikasih jarak biar bisa lewat yang nyuting. Dikasih jarak dikit, biar yang nyuting bisa lewat. Ini agak sini, lurus, wes, diem. Udah, lurusin. Nah, ini kan enak sih. Ayo. Lihat laki-laki dari tadi kok kelogat teh. Sudah? Pukul-pukulannya sudah? Sudah. Ayo. Pas tengah. Tengah, pas. Ayo, pas tengah. Ini laki-laki jumlahnya berapa ini? Ayo, berhitung. Ke belakang, diulangi dari depan, ulangi dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ulangi dari depan. Setelah ini yang nggak konsentrasi berarti harus maju ke depan. Yang nggak konsentrasi maju ke depan, duduk di samping saya, di belakang saya, biar kelihatan sama cewek-cewek yang di sebelah. Sudah siap? Sudah. Yang perempuan sudah siap? Baik, saya mulai dari sebelah sana. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Ulangi dari awal. Ayo. Disuruh konsentrasi kok. Sudah. Bisa wis iso disyuting iki pisan. Wis kena iki. Satu-satu ya. Misalnya minta tolong satu lagi. Nek disyuting iku aja ditutupi ngene. Kenapa kok nggak ditutup? Jangan ditutupi. Karena kalau itu diposting di grupnya orang tua, mesti orang tuamu tanya, "Lapo Pak iku Pak wong ngene iku?" Sudah diam aja. Mbok dada-dada ta. Mbok ngono tok ta. Atau kayak yang nyuting Mas Dian kan enak. Dia diem aja udah lucu dia. Siap ya? Nah, yang laki-laki kalau nggak salah ada 58, yang perempuan 44, 43 ya? 44. Besok kalau sudah masuk kelas hari Sabtu, nanti dibagi jadi dua. Ada yang 2C, ada yang 2D. 1D, 1C. Dibagi dua kelas. Satu kelasnya 22 anak kalau perempuan. Sabar. Di luar juga sama, MPLS-nya berapa hari? 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita cuman berapa? Rabu, sekarang apa? Selasa, Rabu. Besok Kamis wis ngaji pisan, wis gak katik. Skip Jumat libur, Sabtu mulai sekolah. Sudah? Baik. Nanti sambil Mas Ais sambil dikeliling ya. Tolong, nah koyo ngene iki disyuting terus turu gini. Durung-durung wis turu. Nanti kalau ada pertanyaan di WA-nya pondok, Pak,
Arek iku turu ta? Nggih. Tadi malam gak turu blas Bu, cerita gak mari-mari. Terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal saya? Sudah lupa? Masih kenal saya? Nggak ada yang kenal? Lupa? Iki kenal iki. Zara kenal? Kenal saya? Oh kenal ini. Zara itu. Zara kenal, tapi nggak tahu. Tahu tapi nggak kenal. Zara itu rumahnya sebelahnya rumahnya Pak Mubin. Zara. Pintu tengahnya rumahnya Zara itu jendelanya kamarnya Pak Mubin. Ya, saya Pak Mubin, terima kasih saya ucapkan. Iki ngomong arek, saya ngomongnya sama anak SD apa anak SMP sih ini? SMP ya, berarti ini SMP itu beda dengan anak SD. SMP, diingat-ingat sudah SMP. Sudah SMP berarti kelakuannya, perbuatannya harus mencerminkan arek wis SMP. Meskipun sampean di pondok itu jadi anak terkecil di pondok. Kelas 1 itu kelas terkecil di pondok. Tapi kalian sudah terbesar dari SD. Kemarin di SD kelas 6 itu paling tua se-SD. Bukan paling kecil, tertua. Paling tua no SD. Tapi kalau masuk SMP, terkecil di SMP. Karena umurnya paling sedikit. Nah, hari ini materi saya adalah visi misi. Tapi wis nggak ngomongin visi misi lah. Kita ngomong yang lain aja biasa. Diingat-ingat kemarin tanggal 13 adalah hari apa kemarin? Hari Minggu. Termasuk kalau menurutmu hari apa itu? Hari terberat dalam hidupmu. Ya? Tidak? Oh, bagus berarti kalau tidak. Kenapa Pak? Kok bisa dinamakan terberat? Saya pernah merasakan di posisi kalian. Saya pernah masuk di pondok ini juga, sama. Saya masuk tanggal 10 Juli tahun 1998, kelas 1 SMP. Hari apa Pak? Hari Jumat, jam 10 saya nyampe di pondok ini. Pak masih ingat, karena itu adalah hari terbaik bagi saya. Yang merubah hidup saya sampai sekarang saya duduk di sini. Makanya dicatat iku wingi tanggal piro iku. Itu adalah hari bersejarah bagi kalian. Laki-laki yang bisa diajak ngomong ini masih perempuan. Yang laki-laki masih kelas 6,5, belum kelas 7. Kelas 6 masih 6,5. Jadi masih belum bisa diajak bicara. Makanya saya nolehnya ke perempuan aja. Laki-laki sebagian yang bisa diajak ngomong. Pak, berapa tahun sampai di pondok? Saya di pondok sama, 6 tahun. Saya lulus tahun 2004. Saya lulus tahun 2004. Tanggalnya berapa? Saya lupa kalau tanggal lulus. Pak, masuk ke pondok lagi tanggal berapa? Tanggal masuk lagi ke pondok saya juga lupa. Yang saya ingat tahun masuk saya di sini 2009. Sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun?
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 16 tahun. Tuaan saya daripada umurmu ya. Saya di sini lebih tua daripada umurmu. Sebentar, yang laki-laki lagi ngonten, jadi ini wis gak kena dijak ngomong. Biarin aja. Lagi suka. Nah. Sudah, Is? Sudah? Supaya kalian, ini satu kamar sudah kenal? Udah? Coba sih, saya cek. Kamu berdiri di situ, berdiri. Saya pengen tahu, bener apa salah? Itu namanya siapa? Enggak tahu? Kamar. Oh, bukan sekamar. Kalau sekamar, angkat tangan yang sekamar sama dia. Kamar berapa? 202. 202, kamar 202. Sudah? Oh, 2 kamar. Udah, angkat aja. Saya pengen tunjuk, itu namanya siapa itu? Itu. Yang mana? Ini. Savana, betul? Udah duduk, ganti. Kamar selain 202. Kamu kamar berapa? 204. Angkat tangan yang 204. 204. Lah gampang ini Bang Vin. Ayo berdiri. Yang terakhir itu siapa? Belakang. Nada. Nada, betul nada? Bukan. Udah. Lihat ke kamera, yang di syuting lihat ke kamera. Yang sebelah sini aja nggak apa-apa, sebelah sini dulu lah. Nanti, nah boleh, gini juga boleh. Pokoknya nggak pakai gini loh ya. Nah, apalagi gini. Sing lanang ora kena diisi. Sudah saya biarkan dulu yang perempuan biar konten, yang laki-laki. Di luar anak-anak pernah nggak diajari kalau di SD itu kalau ada orang ngomong itu disuruh apa? Diam. Selain disuruh diem, kemudian disuruh apa lagi? Mendengarkan. Mendengarkan dan memahami. Loh, itu tambah wangel. Mendengar, diam, mendengarkan, memahami. Saiki dicek ke dirinya masing-masing. Sudah enggak saya diam kalau ada orang ngomong? Orang pendengar itu baik. Habis itu disuruh mendengarkan. Jangan diem aja, diem tapi, nah itu kan, loh, sama-sama diemnya, tapi tangannya gini sama buku, itu diem, tapi tangannya gini. Yang kedua, setelah diem, kemudian mendengarkan. Nggak mampu masih mendengarkan, nah, nggak mampu mendengarkan, didengarkan. Yang ketiga setelah mendengarkan, memahami. Nah, dikasih tahu Wang Bin ya, dengerin. Semua anak yang di sini mondoknya tidak bersama orang tua. Ono sing tak takoki, ono sing mondok rene ambek bapake. Bapake lok mondok ora? Enggak. Ibunya ikut mondok? Enggak. Maka semua yang ada di sini sama. Sehingga tolong dijaga pertemanannya. Temeni sesama nasib ini sama. Jangan membedakan antar teman. Apalagi kalau di SD sering diajari, nggak boleh membuli dan lain sebagainya. Contoh misalnya, contoh ini nggak boleh ditiru. Contoh misalnya, wah rek kok badannya itu. Nah itu nggak boleh.
Yes, biarin aja. Memang takdirnya yang ada di dunia itu adalah bermacam-macam. Ono sing kuru, ono sing lemu. Nek ono sing ganteng berarti ono sing elek. Ono sing putih berarti ono sing ireng. Ada yang menulis pakai tangan kanan, ada juga yang menulis pakai tangan kiri. Dan itu sudah biasa saja. Supaya kerasan, caranya ya apa Pak? Caranya saling membantu satu sama lain. Saling membantu. Kurang apa dibantu. Ya. Baik. Boleh enggak angkat tangan? Silakan angkat tangan bagi yang sudah mengerjakan sebentar. Yang perempuan sudah selesai. Oke, saya ngomong dua ini berarti. Laki-laki maupun perempuan, angkat tangan yang hari ini sudah melakukan kebaikan pada orang lain. Silahkan angkat tangan. Yang sudah melakukan kebaikan kepada orang lain hari ini. Siapa yang angkat tinggi yang ayo. Minta tolong, Mbak, kasih mic-nya ke yang siapa? Siapa yang sudah melakukan kebaikan hari ini kepada orang lain? Kasih mic-nya. Siapa yang angkat tangan? Sebentar, perempuan dulu. Siapa hari ini yang sudah melakukan kebaikan kepada orang lain? Tidak usah menunjuk kepada orang lain. Angkat tangan yang sudah. Tidak ada? Tidak ada. Perempuan tidak ada. Ada apa enggak? Laki-laki? Siapa yang hari ini sudah melakukan kebaikan? Meminjamkan barang ke teman. Barang apa itu? Bolpen. Kamu punya bolpen berapa? 10 lebih. Siapa namamu? Siapa? Zidan. Nanti saya kasih hadiah Zidan. Saya catat dulu ya. Tidak ada pengulangan 2 kali. Yang kedua, pertanyaan saya. Siapa hari ini yang melakukan kebaikan kepada lingkungannya? Kebaikan kepada lingkungannya. Sudah hari ini? Saya tanya apa? Membuang sampah kepada tempatnya. Membuang sampahnya siapa? Sampahmu sendiri atau sampah yang berserakan? Sampah berserakan. Di mana tempatnya sampahnya tadi? Di tempat kamar, di depan kamar. Oke, siapa namamu? Hah? Yoga, baik. Yoga. Perempuan ada? Enggak ada. Eka? Hari ini sudah melakukan kebaikan untuk lingkungan? Apa? Yang pecah. Terus tak buang ke sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Nah, sebentar, Yoga, Eka. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah salah satu wujud dari visi misi yang ada di buku merah. Salah satu. Satu, peduli, memanusiakan manusia supaya manusia dimanusiakan
supaya menjadi manusia yang manusiawi. Kok malah velocity-an gitu. Ayo. Sebentar. Anak perempuan lagi velocity ini. Nggak tahu Siti siapa? Siti Nurbaya. Siti siapa? Ada yang namanya Siti? Velocity ya? Siti? Bukan. Saya sampai jam berapa? Ayo baris tengah kok sedih-sedih semua iku. Wis. Temannya sebelahnya didik-idik iku, didik-idik ben guyu. Didik-idik ben guyu. Sampeyan nek gak gelem guyu, nonton sing nyuting ki lho wis lucu. Ya enggak apa-apa kan? Sing nyuting wis lucu kok. Itu namanya Cak Mardiansah. Cak Mardiansah. Kelas 1 tok, Cak. Kelas 6 enggak usah, Cak. Kelas 6 enggak usah, ya. Mau kelas 6 mbak-mbak iku. Ora usah. Kelas 1 tok ae. Bukan, dan seharusnya sudah ketawa. Nonton sing nyuting ae wis lucu kok. Wis. Sudah? Saya enggak lama-lama. Nanti ketemu Pak Mubin di kelas 1 itu pelajarannya 2. 1 pelajaran bahasa Inggris, yang kedua pelajaran fikih. Sama Pak Mubin, fikih sama bahasa Inggris. Sudah ya? Ya, berarti sekarang sudah jam 10 waktunya Pak Ambali. Pak Ambali dihubungi dulu. Pak Ambali dihubungi di bawah. Nanti ketemu saya. Kalau waktunya fikih itu digabung jadi 1, pelajaran fikih perempuan. Kalau bahasa Inggris dipisah kelas C sama kelas D dipisah. Begitu juga yang laki-laki, kalau A dipisah sama B pelajarannya bahasa Inggris. Tapi kalau pelajarannya fikih jadi 1 langsung. Jadi fikih itu nanti gampang kok pelajarannya. Prakteknya praktek sholat, praktek wudhu. Itu. Saya boleh velocity-an, Yan? Malu lah, sudah tua. Itu. Setelah ini waktunya Pak Haji Ambali, Pak Ambali. Nanti kalau Pak Ambali berarti Pak Ambali, kelas 1 enggak diajar Pak Ambali. Di kelas enggak diajar. Nanti kelas 2, mulai kelas 2 sampai kelas 6 diajar Pak Ambali. Sudah selesai ya? Sambil ditunggu. Terima kasih. Ada pertanyaan barangkali? Ada yang tanya? Kelas 1, laki-laki ada yang tanya? Silakan. Terserah mau tanya apa saja. Ada? Enggak ada? Eman loh, enggak tanya. Ada yang tanya? Ya, mau tanya apa? Namanya siapa? Vincent. Namanya siapa? Hah? Apa di situ aja? Tanya apa? Apa itu mantau BI? Mantau BI. Ya, nanti pelajarannya, pertanyaannya apa itu matobi'i? Ya enggak apa-apa, itu kita berhenti ketika kita capek,
disuruh berhenti dulu, habis itu kita lanjutin. Gampang kan? Berhenti dulu kalau kita capek, jangan dipikir terus-terusan. HP ini ringan apa berat sih? HP ringan. Kalau sampean HP-an sehari sampean cekel ngene terus, kira-kira jadi berat enggak? Berat. Maka biasanya kalau wis kecapean tangannya ngene, ditaruh di bantal, ditaruh di meja supaya tidak capek. Artinya apa? Ketika sampean mau melakukan sesuatu karena sesuatu itu memang berat, maka berhenti dulu, nanti dilanjutkan lagi. Maka akan jadi ringan. Iku jenenge matobi'i. Sudah. Nanti dipelajari tajwid sama gurunya sendiri. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjut sama Pak Ambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Atau sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Sudah. Jam berapa tidurnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
pada kesempatan pagi mau siang ini saya mau memberikan sedikit motivasi belajar untuk santri putra maupun santri putri yang baru ya. Ini kelas berapa? SMP semua? SMA-nya ada SMA? Ada ya. Jadi ini saya fokus ke SMP putra sama SMP putri ya. Kebetulan pada momen kali ini saya diminta untuk memberikan motivasi belajar. Saya mau tanya, sampeyan mondok di pondok Beji ini pengen sendiri apa dipaksa orang tua? Saya ulangi lagi, sampeyan mondok di pondok ini kepengen sendiri apa dipaksa orang tua? Coba saya pengen tahu, yang pengen sendiri angkat tangan. Yang mondok karena keinginan sendiri angkat tangan. Sing tukur. Sudah turun. Yang mondok dipaksa orang tua angkat tangan. Dipaksa orang tua. Ya, ya apa? Coba, dah turun. Ya. Saya mau menjelaskan bahwasannya dengarkan ya. Bahwasanya orang mencari ilmu itu dimulai dari paksaan. Ya, dengarkan. Ayo, Mas, dengarkan ya. Bahwasanya orang mencari ilmu itu dimulai dari paksaan. Contoh, yang dulunya di rumah belum sholat subuh, sekarang mondok dan wajib sholat subuh, dipaksa untuk bangun. Ya, dipaksa ya, dipaksa untuk bangun. Bangun enggak kira-kira kalau subuh? Bangun semua. Ada yang masih ngantuk juga ada. Ada yang sudah melek gini ada. Ya, jadi semua itu berawal dari paksaan. Jadi enggak apa-apa yang mondok dipaksa orang tua, enggak apa-apa. Yang mondok karena keinginan sendiri, enggak apa-apa. Sama-sama bagus, sama-sama baik karena mondok. Nah, apalagi yang mondoknya karena pengen sendiri. Ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi ada beberapa motivasi. Ada motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Ada yang motivasi tumbuh karena dorongan orang lain. Kalau dalam bahasanya orang IPS itu ada motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Ada juga motivasi ekstrinsik yang didapatkan dari orang lain. Kalau yang pengen mondok itu berarti motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang mondok karena dipaksa orang tua berarti motivasi dari orang lain. Sama-sama bagus, nggak apa-apa. Kembali lagi, orang yang belajar itu dimulai dari paksaan, dipaksa, akhirnya terbiasa. Paham ya? Ya, jadi belajar begitu. Ya, Pak Husen dulu juga alumni sini. Pak Masrur juga. Sama-sama mulai kelas 1 SMP atau kelas 7. Sama. Jadi Pak Husen, Pak Masrur sama mas-mas ini sama mbak-mbak juga itu sama. Dimulai dari kelas 1 SMP. Sama. Dipaksa juga. Ada yang keinginan sendiri. Iya. Karena sama-sama belajar. Tapi
setelah Pak Husen lulus SMA, dengarkan ya, ini penting. Setelah Pak Husen lulus SMA, itu yang Pak Husen rasakan ternyata enak belajar di pondok. Kenapa begitu? Kalau sampean kelas 1 ini belajar di pondok nggak bisa tanya ke kakak kelas, mbak-mbak kelas 5, mbak-mbak kelas 6, mbak-mbak kelas 4 bisa. Kalau di luar ya, kalau nggak bisa tanya siapa? Paling manggil guru les, ya kan? Bayari. Mahal nggak guru les? Mahal. Sekarang guru privat itu per pertemuan itu paling murah 100.000 kalau di luar. Guru privat, misalkan kayak privat matematika, privat IPA, privat IPS, itu per orang per 2 jam itu 100.000, mahal ya, mahal. Terus tempatnya juga jauh, kalau ke kayak di Ganesha, di Primagama kan jauh gitu. Kalau di pondok enak. Kalau sampean nggak bisa, Mbak, tolong Mbak, ini apa caranya gimana? Kalau matematika caranya gimana? Ya mbaknya bisa nggak? Kalau misalnya mbaknya nggak bisa, tanya mbak yang lain. Mbak, ini bisa nggak? Sama kayak ini. Misalkan nggak bisa, Mas, Cak, tolong, ini caranya gimana? Nek acak satu nggak bisa, acak yang lain nggak mungkin. Acak sampean nggak bisa semua, nggak bisa, nggak mungkin. Pasti salah satu dari mbak-mbak atau acak-acak itu pasti bisa. Ya, jadi itu dimaksimalkan. Karena apa? Karena gak bayar. Kalau di luar pasti bayar. Ya, guru les mahal. Kita manggil guru ke rumah juga mahal. Terus jaraknya jauh. Kalau di pondok enak. Nggak bisa ngaji, minta ajari acak-acaknya kelas 5, kelas 6. Cak, ajari ngaji, Cak. Ya. Nggak bisa cuci-cuci, Cak, ya apa caranya ngubaiki, Cak? Gimana cara jemurnya, Cak? Ben gak luntur, gitu ya. Semuanya belajar, ya, tapi harus dipaksa dulu. Ya, dipaksa, akhirnya terbiasa. Jadi ini sedikit motivasi dari Pak Husen, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi untuk sekarang saya bagi sama Pak Masrur, karena Pak Masrur juga memiliki motivasi yang lebih bagus dari Pak Husen ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah perkenalan ya. Masih ingat nama saya? Siapa? Ada yang masih ingat? Enggak ada, lupa. Wah. Ya, gurunya banyak ya, makanya lupa ya. Oke, nama saya tadi siapa? Muhammad Masrur. Pakai RUR ya. RUR. Ya, soalnya kebanyakan ada yang salah juga. Pakai Mas Nur, Mas Tur. Ya. Banyak yang salah soalnya. Pakai RUR. Belakangnya RUR. Oke. Tadi saya mengajar apa tadi saya? Iya, mengajar pelajaran. Pelajaran apa? Matematika sama Pak Husen. Tadi Pak Husen juga bilang ya, saya sama Pak Husen itu sekelas, seangkatan. Jadi kami lulusnya bersamaan. Sama tadi ada Pak Baharudin, cuman nggak perkenalan tadi sama Pak Baharudin ya. Pak Baharudin itu bahasa Indonesia, kalau saya matematika, Pak Husen matematika. Saya nggak bisa ngasih motivasi, tapi saya punya pengalaman aja ya. Saya cerita pengalaman saya ya.
Saya itu nggak suka sama matematika. Sama, ada yang sama nggak suka matematika? Banyak ya. Kalau yang suka sama matematika, itu kakak-kakaknya ya, mbak-mbaknya itu. Ya, saya dulu itu nggak suka matematika, nggak bisa matematika itu, nggak bisa. SD nggak bisa matematika, bisa ya cuman penjumlahan, pengurangan gitu aja. Pembagian susah. Porogapit, bisa porogapit tahu? Ya gitu. Saya nggak bisa, susah. Porogapit, ya. Bulat, benar bulat. Terus masuk SMP juga sama, masih belum bisa matematika, masih belum bisa. Meskipun kalau yang ngajar gurunya cantik misalkan, gurunya ganteng misalkan, gitu kan biasanya siswa kan termotivasi ya, ya semangat ya, gurunya ganteng, gurunya cantik. Saya tetap gak bisa, karena saya laki-laki jadi gurunya cantik kan, dulu itu ada guru matematika cantik, ya gitu. Namanya Bu Indah, ya cantik. Tapi tetap saya nggak bisa, belum termotivasi. Belum termotivasi. Terus akhirnya sampailah kelas 5. Kelas 5, dulu waktu saya itu masih ada UNAS. Tahu UNAS? Ujian nasional ya. SD kemarin ada UNAS apa enggak? Enggak ada ya. Langsung lulus ya 100% ya. Ya, dulu itu UNAS yang uji pemerintah. Jadi kalau nggak lulus ya benar-benar nggak lulus gitu. Terus kabarnya sekarang tahun kapan nanti ada UNAS lagi. Jadi kalian harus UNAS lagi, kemungkinan besar pakai UNAS lagi, diluluskan sama pemerintah. Nah, kelas 5 lanjut ceritanya. Kelas 5 berarti kelas 2 SMA, kelas 2 SMA. Nah, di situ ada motivasi. Kalau seumpama nanti saya nggak lulus UNAS gimana? Gitu kan. Apalagi yang diujikan itu kayak matematika, ekonomi, gitu kan. Matematika, ekonomi kan susah. Apalagi dulu itu ada penjuruan, namanya itu ada IPA sama IPS. Lah, saya sama Pak Husen ini kebetulan sama-sama IPS juga. IPS juga. Akhirnya dapatlah motivasi nanti kalau nggak lulus gimana gitu kan. Akhirnya termotivasi dari diri sendiri, dari teman-teman juga, dari Pak Husen ini. Saya yang ngajarin matematika saya Pak Husen. Jadi dulu belajar bersama. Pak Husen ini suhunya matematika beneran. Suhunya. Ya. Pak Husen ini belajar, kalau nggak tahu ya minta diajarin sama Pak Husen. Ya, sharing sama Pak Husen. Nah, di situ baru mulailah bisa matematika. Padahal saya jagonya itu pelajaran bahasa Indonesia. Jagonya pelajaran bahasa Indonesia saya dulu. Suka buat puisi gitu. Puisi-puisi. Juara berapa? Kalau lomba juara berapa Pak Husen kita Pak Husen? Dulu ada 17 Agustusan. Nah, kalau kelas kita itu sering juara 1, 3 kali berturut-turut Pak Husen ya. Ya. Juara puisi, juara 1 lomba puisi. Kelas saya sama Pak Husen ini selalu juara 1, 3 kali berturut-turut. Nah, gitu. Suka puisi, pokoknya suka bahasa Indonesia lah. Nah, setelah itu ujian nasional ngerjakan matematika sendiri. Akhirnya lulus, ya lulus. Lah setelah itu kok bisa saya masuk pendidikan matematika itu? Padahal saya inginnya di bahasa Indonesia. Tapi nggak ada yang keterima. Saya apa namanya itu Pak Husen? Tesnya bahasa Indonesia itu nggak ada yang keterima sama sekali bahasa Indonesia. Akhirnya memutuskan masuk matematika. Pertama ya itu takutlah. Wong saya ini nggak bisa matematika. Tapi kenapa? Ya dilakoni ae.
dilakoni ae wong belajar. Kalau sudah bisa, ngapain diajarin lagi? Dipelajari lagi ngapain kalau sudah bisa? Kan berarti belajar yang belum bisa, belajar yang belum bisa lagi. Berarti matematika yang belum bisa berarti belajar masuk matematika. Akhirnya saya jadi guru matematika. Nah, itu cerita sedikit dari saya. Ada permainan, mau bermain enggak? Saya bisa menebak bulan lahir kalian, bisa saya. Bisa enggak? Ya. Ada yang bisa ngitung. Yang suka matematika siapa? Ayo coba maju. Bawa buku sama pulpen semua ya? Oh enggak bawa. Oh ya wes. Ini bawa laki-laki kok perempuan enggak bawa? Apa? Oh, makan dulu ya. Ayo coba tadi yang ngacung tadi siapa sini maju? Maju di sini, di perempuan sendiri sini. 2 orang, dibantu ngitung wis, dibantu ngitung. Siapa lagi? Siapa lagi? Satunya. Ayo. Kamu. Oke. Bisa penjumlahan, Pak. Penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Bisa ya? Bisa ya. Hafal bulan lahirnya? Hafal. Jangan diberitahukan dulu ya. Jangan diberitahukan dulu ya. Yang laki-laki dengerin juga. 1 2. Yang bawa buku bisa sekalian ikut ngitung yang bawa buku. Yang laki-laki bisa bisa dihitung. Ikut ngitung. Nanti saya tanyain ya, Oke. Bisa ngitung apa pakai pulpen? Boleh. Boleh dipinjemi kertas? Boleh minta kertasnya? Mbak-mbaknya tolong kertasnya. Nah, ini dibuat ngitung nanti ya. Sudayan. Sebelumnya kita sudah saling kenal? Belum ya? Belum pernah ketemu ya sama sekali ya? Belum ya? Oke. Namanya siapa dulu? Pakai itu. Perkenalkan namanya siapa dulu? Ya, nama lengkap. Nadia Putri Asya. Nadia Putri Asya. Oke. Panggilannya? Asa. Oke. Sekarang ditulis. Apa namanya? Yang lain perhatikan yang lain. Bisa ditulis juga di buku, ikut menghitung ya. Oke. Jadi bulan lahirnya, kalau Januari itu 1, Februari itu 2, Maret itu 3, sampai seterusnya sampai Desember berarti 12. Oke, lanjut. Oke, berarti bulan lahirnya tahu ya, bulannya aja, berarti angkanya tahu ya. Oke, angka bulan lahir kamu dikalikan 10. Oke, yang lain, bulan lahirnya dikalikan 10. Oke, jangan diberitahukan, disimpan dulu di dalam pikirannya, dihitung di dalam. Oke, sudah dikalikan 10? Sudah? Sekarang ditambah 20. Ditambah 20. Oke, sudah? Ditambah 20? Sudah ada hasilnya? Sudah? Sekarang dibagi 5, dikali 10, ditambah 20, dibagi 5 sekarang. Dibagi 5. Ayo, dihitung. Dibagi 5. Dibagi 5. Sudah nulis gak ini yang laki-laki yang bawa buku? Masa ayo ditulis bukunya biar kanggo, ben kanggo buku nih. Sudah? Pakai kalkulator?
Sudah. Oke. Terakhir dikurangi 4. Dikurangi 4. Dikurangi 4. Sudah? Sudah? Sudah dapat hasilnya? Berapa? Pakai mic. 7. 7? Kok 7? 4. Berarti kamu lahir bulan Februari. Duh, kok enggak? Berarti ada yang salah. Kamu dapat berapa? Kamu enggak ngitung? Dapat berapa? 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 16. Berarti kamu lahir bulan Agustus. Loh, Agustus. Berarti ini ada yang salah ngitungnya ini. Agustus ya? Kamu bulan Agustus lahirnya. Yang laki-laki ada enggak? Dapat hasil berapa? Hasil berapa? Berapa? 14. Berarti kamu lahir bulan Juli. Ya, Juli ya? Ya benar. Berarti ngitungnya salah, coba dihitung lagi. Siapa? Kamu berapa? 24. Apa? 8. Berarti kamu lahirnya bulan April. Ya, benar. Benar ya. Kok bisa? Berarti hasilnya diapakan? Dibagi berapa? Hah? Dibagi berapa? Kok 5? Dibagi 2. Berarti yang tadi mbaknya 8 dibagi 2 dapatnya 4. Maka bulan lahirnya adalah April. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Nadia ya? Ini Nadia, tepuk tangan. Terima kasih. Aslinya ada lagi. Kalau tadi itu bulan lahir, saya punya lagi yang sama tanggal lahir. Tanggal lahir sama bulan lahir. Cuman agak ribet. Kita ketemu di kelas saja nanti ya. Oke, kita permainannya pas ketemu di kelas lagi ya. Oke. Sudah? Pak Usen ada tambahan Pak Usen? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Masrur. Ada yang mau diajari sulap kayak tadi? Ada yang mau bisa? Ada yang mau enggak kayak tadi kayak Pak Masrur? Bisa sulap, bisa ngitung bulan apa, bisa ngitung tanggal berapa, bisa? Ya, caranya satu, harus bisa matematika. Ya, tadi ini kesimpulan ya, dengarkan. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya apapun kalau kita belum bisa, kita wajib untuk berusaha supaya bisa. Ya. Kalau masih belum bisa, dicoba lagi sampai bisa. Tadi Pak Masrur bilangnya SD belum bisa matematika, SMP belum bisa matematika. Itu berapa tahun? 9 SD kan 6 ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. 9 tahun Pak Masrur belum bisa matematika. Ya. SMA kelas 1 sudah belum? Matematika dasar nggak bisa saya Pak Usen. Matematika dasar nggak bisa. Ya. Sampai kelas 1 SMA Pak Masrur belum bisa. Berarti 10 tahun. Karena Pak Masrur ini tidak putus asa, mencoba terus sampai bisa. Akhirnya kelas 2 SMA baru bisa. Dan sampai sekarang menjadi guru matematika. Ayo, siapa yang menyangka? Yang dulunya suka membuat puisi, suka mengarang puisi, suka membuat kayak drama gitu, sekarang jadi guru matematika. Siapa yang menyangka? Enggak ada. Ya. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang kalian anggap susah itu sebenarnya bisa. Ya. Bisa dicapai kalau mau berusaha. Apalagi di pondok.
Ya, mungkin salah satu dari manfaatnya Pak Masrur tadi, karena di pondok bisa saling tukar pikiran, bisa saling membantu. Akhirnya yang Pak Masrur nggak tanya, misalkan tanya ke Pak Husen nggak tahu, tanya ke Pak Masrur. Akhirnya ada ini timbal balik, ya. Akhirnya komunikasi. Akhirnya sekarang sama-sama jadi guru matematika, gitu ya. Jadi enaknya di pondok itu seperti itu. Ya, paham ya? Ya, dimaksimalkan. Jadi forum-forum belajar itu dimaksimalkan. Karena ada kakak kelas yang membantu, ada guru-guru yang membantu, dan juga ada doa dari orang tua yang juga membantu. Insya Allah, kalau sampean semua yakin, ya, belajar niat lillahi ta'ala di pondok, insya Allah terkabul apa yang dicita-citakan. Ada yang cita-citanya jadi guru matematika? Enggak ada yang mau. Susah. Cita-cita guru matematika Pak Husen. Saya enggak punya cita-cita guru matematika, malah jadi guru matematika. Yang geleng-geleng kita doakan aja jadi guru matematika Pak Husen. Mungkin mulai hari ini yang belum bisa matematika semuanya besok bisa matematika. Amin. Ya. Gitu. Sebenarnya mau cerita, cuman karena waktunya terbatas, boleh nggak saya cerita? Jadi ceritanya Pak Masrur ini ada sedikit kesamaan, ya. Pak Husen itu sama, SD itu juga belum bisa matematika, ya. Nilainya itu kalau nggak salah 40, kalau nggak salah SD dulu itu. Terus kelas 1 SMP nilainya masih 50. Kelas 2 SMP nilainya masih tetap 50, nggak ada kenaikan. Nah, kelas 3 ada guru baru, ya, ada guru baru masuk, gurunya cantik, ya, gurunya cantik, orangnya putih, tinggi, bersih, cantik, gitu kan. Jadi yang semula saya duduk di belakang kalau sekolah itu, ketika ada guru itu saya di depan, ya. Gara-gara guru itu Bu Indah namanya, sama Bu Indah, namanya Indah, orangnya juga indah. Jadi yang semula di belakang saya ke depan karena pengen lihat gurunya. Tapi ini dalam rangka untuk motivasi ya, bukan karena aneh-aneh ya. Jadi memang cintai gurunya dulu, ya. Kan gini, kalau kita cinta sama gurunya, otomatis ngantuk nggak? Ngantuk nggak kita? Nggak ya? Nggak mungkin ngantuk ya? Nah, karena nggak ngantuk itu kita bisa sedikit fokus sama pelajarannya. Ya. Kalau sudah fokus sama pelajarannya, perlahan pasti bisa satu, materi lagi bisa lagi, materi lagi bisa lagi. Akhirnya kelas 3 itu nilainya Pak Husen mulai ada di angka 70. Nah, itu sudah bagus. Mulai dari 5 ke 70 itu sudah bagus. Jadi mulai kelas 3 Pak Husen mulai bisa. Kalau Pak Masrur mulai kelas 2 SMA, ya. Beda memulainya, tapi sama-sama jadi guru matematika. Apapun itu, ini ada motivasi. Memang benar yang dikatakan oleh para kiai, sama guru itu harus sayang, sama guru itu harus cinta. Siapapun gurunya, bagaimanapun gurunya, baik jahat maupun baik yang misalnya kayak kurang sopan atau gimana, kalau guru tetap guru, tidak ada namanya mantan guru, nggak ada. Sama kayak santri, sekali santri tetap santri.
nggak ada namanya mantan santri ya, gitu ya. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semuanya ya. Mari-mari kita wudhu bersama. Turun ke bawah. Terus lanjut ke Aden Kataman. Nanti dilanjut tadi siang. Ayo. Ayo adik-adik.